Halo sahabat Donghua, semoga hari-harimu menyenangkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan. Against the Gods, episode 391 Cakar Jahat 2. Yunce menelan seteguk air liur dengan paksa. Jika bukan karena kualitas psikologis dan fisiknya yang luar biasa, dia mengira hidungnya pasti sudah mengeluarkan darah. Dia mengulurkan tangan pemahamannya, dan menggoyangkan pergelangan tangan seolah-olah dia sedang mengejang, karena ini masalahnya. Jika kakak senior memaksa, maka saya akan mulai. Feng Hanyu menutup matanya rapat-rapat, seolah-olah dia tidak melihatnya berarti dia tidak akan bisa melihatnya. Bibirnya semakin rapat, tidak mau mengucapkan kata pun. Penampilannya dengan jelas menandakan, kamu tidak dapat berbicara denganku. Kulit halus dan cerah di hadapannya sungguh indah tak tertandingi. Ada pertunjukan puncak gunung seputih salju yang sangat indah yang bahkan lebih sempurna hingga ekstrim, seperti sepasang bulan terang tanpa cacat yang bertengger di dada. Di antara mereka, ada jurang seputih salju yang sangat menawan. Melihat ekspresi Feng Hanyu, Yunce mulai berpikir bahwa keceriaannya kali ini sedikit berlebihan, namun keindahan mutlak dari pemandangan ini telah muncul di depan matanya. Pikirannya benar-benar tertarik dalam sekejap, dan matanya mengapresiasi pemandangan dengan cemerlang saat telapak tangan maju ke depan, perlahan membungkus payudaranya. Nan. Feng Hanyu mengeluarkan erangan yang mirip dengan hewan kecil yang terluka. Mata terpejam semakin kaku, dan bulu mata mulai bergetar hebat. Yunce tidak berbicara, karena berbicara sekarang benar-benar akan merusak pemandangan indah, dan mungkin akan membuat Feng Hanyu takut hingga menjauh. Ekspresinya yang serius dan mengesankan saat tangan mengisyaratkan mulai memijat secara perlahan, jangkauan dan kekuatan juga meningkat secara bertahap hingga sepasang lemak yang menekannya terus-menerus diremas menjadi berbagai bentuk. Kemudian, kelima ukiran itu tenggelam ke dalam, seolah-olah jatuh ke dalam yogurt yang lembut dan lembut. Sentuhan sensasi yang menyebar, serta dampak visual dan spiritualnya, menyebabkan seluruh saraf di tubuhnya menjadi lemas. Nan. Suara rintihan keluar dari liputan yang tertutup rapat tanpa henti, dan pada wajah cantik seperti salju itu, warna merah jambu yang semakin kuat mulai terlihat. Tanpa disadari, matanya yang tertutup rapat terbuka dengan tenang, ekspresi di matanya menunjukkan ketakutan, kebingungan, serta rasa bingung yang semakin mendalam. Bagi Feng Hanyu, waktu 3 menit terasa seperti waktu 3 tahun yang panjang. Akhirnya, setelah denyutan muncul dari pembuluh darahnya yang dalam, nadi profound terbuka sepenuhnya. Saat semua nadi profound di tubuhnya terbuka, energi yang dalam di dalam tubuhnya tiba-tiba tampak telah tiba di dunia yang benar-benar baru dan secara otomatis beredar dan berputar dengan penuh semangat. Dia sendiri juga merasakan perubahan kualitatif pada pembuluh darahnya yang dalam karena perubahan pada nadi profound ini. Kakak senior, jangan apa-apa sekarang. Yunce mencatat waktu dengan cermat. Hanya sampai detik terakhir dari 3 menit dia akhirnya dengan enggan melepaskan tangan jahatnya menjauh dari area terlarang suci milik Dewi. Di telapak tangannya, mengalir aroma lembut seorang wanita muda. Praktis seperti sambaran petir, Feng Hanyu menarik pakaian salju ke dadanya dan berputar dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia mengenakan pakaian itu dengan terburu-buru. Dia berbalik, wajahnya semerah cahaya matahari terbenam di cakrawala. Kamu tidak boleh membicarakan masalah ini, jika tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Ya, saya pasti tidak akan membicarakan hal ini kepada siapapun. Kalau tidak, biarkan aku menyambar petir sebanyak 5 kali. Yunce hanya bisa berjanji lagi. Feng Hanyu menatap tajam ke arah Yunce selama beberapa saat. Bibirnya bergerak beberapa kali, namun tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena entah kenapa, setiap kali dia menatap mata Yunce, jantungnya akan mulai berdebar kencang. Dia awalnya berpikir bahwa setelah tubuhnya dinajiskan seperti itu, dia akan merasa sangat marah, sedih, atau bahkan menangis, tetapi ketika menghadapi pelaku utama, dia hanya merasakan sedikit saja. Sebaliknya, yang dia rasakan adalah perasaan aneh yang tak terlukiskan. Pipanya terbakar, jantungnya berdebar kencang, dan dia merasa sangat kacau. Dia hanya bisa membuang muka dengan tergesa-gesa dan tampak marah. Hanya sampai adiknya Feng Hansui melepas pakaiannya dan duduk di depan Yunce barulah dia diam-diam berbalik dan memperhatikan mereka berdua dalam diam. Pakaian yang menjual itu menjuntai, menampilkan tubuh Feng Hansui yang lembut dan cantik, yang seputih lemak domba. Rambutnya yang panjang dan halus tergerai di bahunya yang mendinginkan, kontras dengan kulit tubuhnya yang seperti batu giok yang begitu lembut dan lembut sehingga tidak ada yang bisa menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Tubuh kedua saudara perempuan itu tetap sama. Dari belakang, Yunce tidak dapat menemukan perbedaan yang sama sekali.
Dan pada saat yang sama, kondisi mereka yang muncul juga tetap sama. Ah, nadi profoundku juga sama dengan milik kakak perempuan. Mehm, kata Yunce, wajahnya penuh kesuraman. Sebelumnya, aku hanya khawatir tentang masalah ini. Karena kalian berdua adalah saudara kembar, penampilan kalian sama. Dan di tubuhmu, 99% semuanya juga serupa. Termasuk Profound Pulse. Kultivasi kekuatan Profound kedua kakak perempuan seharusnya sudah sinkron sejak awal, bukan? Itulah alasannya. Lalu, tentu saja, inilah yang saya khawatirkan sebelumnya. Nadi Profound kakak senior Hansue, tetap sama dengan pintu masuk kakak senior Hanyu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikiran Feng Hansue tiba-tiba menjadi kosong. Mengenai kata-kata Yunce, apa yang dia pikirkan pertama kali bukanlah keraguan. Karena dia dan saudaranya benar-benar terlalu mirip, terutama tubuh mereka. Oleh karena itu, kesamaan dalam urat nadi mereka, menurut pengetahuan mereka, tampaknya merupakan hal yang biasa. Kak, apa yang harus aku lakukan? Kali ini, giliran Feng Hansue yang memenuhi rasa tidak berdaya. Tidak apa-apa. Feng Hanyu yang sebelumnya kebingungan kini memiliki ekspresi santai. Sebelumnya aku juga sangat gugup, tapi dia hanya menyentuhku sebentar, dan aku tidak merasa terlalu tidak enak badan. Setelah itu, saya memiliki nadi Dewa Roh Surgawi. Sekarang, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa nadi Dewa Roh Surgawi sangat ajaib. Saya dapat merasakan bahwa kecepatan pukulan saya di masa depan akan meningkat beberapa kali lipat. Sueksue tidak bisa membuang nadi Dewa Roh Surgawi hanya karena nadi Profound yang terakhir, jika tidak, akan sangat memalukan. Baiklah. Feng Hansue sangat gelisah, tetapi dengan saudara-saudaranya sebagai presiden, perasaan khawatirnya secara alami sedikit lebih ringan dibandingkan perasaan Feng Hanyu sebelumnya. Ya, aku. Feng Hanyu, yang sebelumnya menolak dengan putus asa dan praktis mengumpulkan seluruh tekadnya untuk membuat keputusan, kini dengan sukarela mendorong Feng Hanyu ke arah cakar jahat Yunce. Dia memanjangkan tubuh Feng Hansue, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan, dan melepaskan pakaian salju Feng Hansue. Baiklah, kita bisa mulai sekarang. Setelah teriakan kaget Feng Hansue, tubuh bagian atasnya seperti patung es dan potongan batu giok benar-benar terlihat di depan mata Yunce. Keduanya, kuncup bunga merah seperti muda permata dengan gugup, namun dengan genit bergerak di udara. Kemudian, mereka digenggam erat di telapak tangan jahat Yunce. Aula ilahi ujung beku dibangun dari batu keras surgawi. Setelah pintu batu ditutup rapat, tempat ini akan menjadi tempat perlindungan yang sangat baik. Bahkan alam Emperor Profound tingkat puncak tidak akan mampu menyebabkan kerusakan apapun padanya. Faktanya, bahkan tuan yang sangat kuat pun tidak akan mudah menghancurkan pintu dan masuk. Pada saat yang sama, kualitas kedap suara batu keras surgawi juga sangat bagus. Kalau tidak, jika ada orang yang melewati tempat ini saat ini, mereka pasti akan mendengar suara rintihan yang tidak normal dan aneh dari seorang wanita muda. Setelah Yunce akhirnya menyelesaikan tugas jahatnya, beberapa garis merah tertinggal di bulan di dada Feng Hansue. Sama seperti Feng Hanyu, dia mengenakan pakaiannya. Kemudian, pipinya memerah saat dia mengucapkan kata-kata yang hampir sama dengan Feng Hanyu. Kamu tidak boleh membicarakan masalah ini kepada siapapun. Tidak ada seorang pun yang sama sekali. Ya, saya pasti tidak akan membicarakan masalah ini kepada siapapun. Kalau tidak, biarkan aku menyambar petir sebanyak 5 kali. Yunce berjanji untuk yang ketiga kalinya. Dia meletakkan telapak tangan di ujung hidungnya, dan dengan lembut mengendus jejak aroma manis seorang wanita muda yang sedang dikeluarkan. Kehidupannya di sini, benar-benar menyenangkan. Sepertinya setelah aku kembali dari Kekaisaran Phoenix Ilahi, aku pasti akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Benar juga. Satu-satunya tujuanku adalah mengembangkan teknik ilahi ujung beku lagi. Setelah membuat janji ini, Yunce mulai terengah-engah, dan praktis berdiri tegak dari tanah sambil gemetar. Melihat tindakannya saat dia bangun, Feng Hanyu berseru dengan ringan, Yunce, ada apa? Kamu tampak sangat lelah. Saat dia berbicara, kedua saudaranya itu tiba-tiba menyadari bahwa wajah Yunce berwarna putih pucat. Keringat juga bercucuran di keningnya. Bahkan ekspresi di matanya sekilas, seolah-olah perhatiannya benar-benar terganggu. Mereka juga secara bersamaan memikirkan malam dia membuka nadi Profound milik Murong Qiansui dan Jun Lianqi. Dia juga pernah muncul seperti ini, dan kemudian segera diantar oleh Xia Qingyue untuk beristirahat. Itu benar. Hari itu dia mengatakan bahwa membuka nadi Profound menghabiskan banyak energi mentalnya. Tidak masalah.
Yunce mengulurkan tangannya, sambil memaksakan senyuman keluar dari wajah pucatnya, hanya saja dalam beberapa hari terakhir ini, aku telah membantu kakak perempuan senior membuka pintu masuk mereka yang dalam, jadi aku agak terlalu lelah mental. Setelah istirahat sebentar, aku akan. Sebelum Yunce selesai berbicara, tubuhnya yang hendak berdiri tiba-tiba bergoyang, dan segera mencondongkan tubuhnya ke arah Feng Hangyue. Ah! Selanjutnya seruan Feng Hanyu yang terkejut, Yunce jatuh ke tubuhnya dalam sekejap. Wajahnya kebetulan mendarat di dada lembutnya, dan aroma manis langsung meresap ke hidungnya. Feng Hanyu menggunakan tubuhnya untuk menopang Yunce. Dia tidak mendorongnya, malah hatinya dipenuhi perasaan bersyukur dan menyesal. Ternyata dia menjadi selelah ini hanya untuk kita. Dia telah melakukan begitu banyak hal, namun kami curiga dia mencoba menyebutkan kami. Jelas semuanya demi kepentingan terbaik kita. Dia menganugerahkan kepada kami nadi Dewa Roh Surgawi, namun kami terus-menerus berteriak dan membentaknya, dan bahkan mengancamnya untuk tidak membicarakan apa yang terjadi hari ini di tempat lain. Ini benar-benar terlalu tidak pantas. Melihat penampilan Yunce yang lemah, kedua kakak beradik itu sangat menyesal hingga ingin menangis. Meskipun Yunce dengan kaku menempel di dada Feng Hanyu, mereka tidak tega memindahkannya. Sama seperti ini, mereka membiarkan dia mengambil keuntungan dari mereka sekali lagi, dan bahkan berkata dengan cemas, Yunce, kamu baik-baik saja. Bagaimana kalau kami membawamu ke aula pembekuan salju? Embun yang membeku di aula pembekuan salju pasti akan memungkinkan kamu pulih dengan cepat. Tidak perlu. Saya berterima kasih kepada kakak-kakak senior atas perhatian kamu. Kamu bisa tenang. Pikiranku hanya sedikit lelah, tidak terlalu banyak bekerja. Tidak akan ada kerusakan apapun. Aku akan baik-baik saja jika kamu membiarkanku beristirahat di sini dengan tenang untuk sementara waktu. Kakak beradik Sue Yue dengan hati-hati menempatkan Yunce ke tanah. Feng Hansui berkata dengan wajah penuh kekhawatiran, kalau begitu kamu harus beristirahat dengan hati-hati, kami tidak akan mengganggumu lagi di sini. Apakah kamu akan baik-baik saja sendirian? Jangan khawatir. Saya seorang laki-laki, masalah kecil ini tidak banyak. Kalian berdua kakak perempuan baru saja memperoleh nadi Dewa Roh Surgawi, dan perlu waktu untuk menenangkan energi kalian yang dalam. Jadi, jangan khawatirkan aku. Kata Yunce sambil tersenyum tipis. Kalau begitu kita berangkat sekarang. Besok, kami akan datang mengunjungimu. Juga, wanita muda itu menggigit ciuman yang seperti ceri, dan berkata dengan malu-malu, masalah hari ini. Kamu benar-benar tidak boleh marah di tempat lain. Kedua saudara perempuan itu, tidak menyadari bahwa mereka telah memanfaatkan, berjalan berdampingan. Ketika mereka pergi, mereka masih mencurigai Yunce. Setelah mereka pergi, pintu batu menutup secara otomatis, dan Yunce melompat dari tanah seperti ikan mas. Lalu, dia menampar nepuk debu yang tidak ada di pantatnya, dan mulai tersenyum puas. Tempat ini memang surga bagi manusia. Semua orang bilang wanita di Istana Abadi Awan Es semuanya menyendiri, terpencil, dan tidak bisa didekati. Tapi dari sudut pandang lain, justru karena inilah mereka malah sangat mudah ditangkap. Setelah membisikkannya dengan puas, Yunce mengangkat kepalanya, dan terus memahami teknik ilahi ujung beku sesuai dengan tulisan yang bersinar saat menggunakan teknik awan es pada batu keras surgawi. Against the Gods, episode 392 Penggabungan Penentang Surga, Api Es 1. Ujung beku adalah teknik profound atribut es, sedangkan api Phoenix adalah teknik profound atribut api, dan pada saat yang sama garis keturunan mendukung teknik profound. Di antara para praktisi yang berjumlah sebanyak bintang, bukan berarti tidak ada orang yang mengembangkan teknik profound dengan dua atribut, atau bahkan lebih banyak atribut. Namun pertarungannya adalah kedua sifat tersebut harus saling melengkapi dan melahirkan satu sama lain, seperti angin dan api, udara dan petir. Meskipun melakukan hal itu akan memecah konsentrasi seseorang dan bahkan merupakan suatu jenis tabu dalam hal profound, jika seseorang benar-benar sangat berbakat dan dapat mengembangkan kedua atribut teknik profound hingga batasnya, maka mereka pasti akan memiliki kemampuan yang sangat hebat. Keuntungan dibandingkan mereka yang memiliki peringkat yang sama. Tapi pada saat yang sama mengembangkan teknik api dan udara profound, yang memikirkannya terhadap satu sama lain adalah yang paling sengit, setidaknya, belum pernah terjadi sebelumnya di benua Tianxuan. Selain orang idiot, sama sekali tidak akan pernah ada orang yang berjalan gila-gilaan di jalan ini juga. Mungkin ada banyak jenis teknik profound, tetapi hanya ada satu urat yang mendalam. Ketika dua atribut yang saling menjijikkan diaktifkan pada saat yang sama, mereka pasti akan mulai menolak dan menyeimbangkan satu sama lain.
Bukan saja tidak ada manfaatnya sama sekali, tapi justru akan menyebabkan kekuatan kedua atribut tersebut melemah secara signifikan. Jika parah, maka akan menyebabkan energi yang dalam menimbulkan kekacauan besar, dan bahkan merusak Profound Pulse. Ketika Yunce memperoleh teknik awan es dari Chu Yuechan, Yunce masih belum memiliki atribut air benih dewa jahat pada saat itu, menyebabkan energi dalam atribut es yang tiba-tiba mengalir ke dalam tubuhnya bertentangan dengan energi dalam burung Phoenix, yang membuat energi dalam di sekujur tubuhnya kacau, membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah itu, sebelum dia mendapatkan atribut air benih dewa jahat, Yunce juga belum pernah menggunakan teknik awan es. Mengolah teknik profound dari dua atribut udara dan api yang berbeda pada saat yang sama, bagi orang biasa, adalah tindakan terbelakang dalam mengerahkan upaya untuk hasil yang tidak diinginkan, yang malah berpeluang melukai pembuluh darah dalam diri seseorang. Tapi bagi Yunce yang memiliki dua benih dewa jahat udara dan api, selain membagi waktu dan energi, keadaan seperti melukai Profound Pulse tidak akan terjadi lagi. 7 hari kemudian, tahap keempat teknik ilahi ujung beku Yunce akhirnya mencapai kesempurnaan. Jika leluhur awan es Mu Bingyun masih hidup, dia pasti akan sangat terkejut dengan kecepatan seperti itu. Karena saat itu, dibutuhkan waktu 2 tahun penuh untuk tahap keempat ujung beku untuk mencapai kesempurnaan. Yunce mengangkat tangan kirinya, dan di dalam telapak tangannya, pohon ujung beku yang indah dan indah dengan cepat tumbuh. Pohon ujung beku ini kecil, namun energi dinginnya membuat seluruh aula surga ujung beku terasa sangat dingin. Pohon ujung beku yang awalnya dia bekukan berwarna putih, tapi sekarang, semua cabang dan daun di atasnya tampak jernih dan tanpa cacat. Seluruh pohon ujung beku hampir seluruhnya transparan. Sedangkan tahap kelima, ranah aurora ilusi ujung beku, setidaknya membutuhkan kekuatan profound dari alam Sky Profound untuk dikembangkan. Meskipun Yunce tidak bisa mengolahnya, waktu beberapa bulan ke depan akan cukup baginya untuk benar-benar memahami semua formula mendalam ujung beku, dan menanamkannya dalam pikiran. Ketika kekuatannya cukup tinggi, dia kemudian bisa menyimpan dan melakukan terobosan tepat waktu, dan tidak perlu selalu tinggal di dalam aula ilahi ujung beku ini. Menatap pohon ujung beku di telapak tangan yang memantulkan aliran cahaya dingin, Yunce mengingat waktu yang lama, lalu perlahan-lahan mengirimkan tangan ke bawah. Di atas telapak tangan, api Phoenix berwarna merah menyala, melepaskan gelombang panas yang menyengat. Seketika, rasa dingin di aula ilahi ujung beku dengan cepat memudar. Yunce membagi perhatiannya, sekaligus mengendalikan atribut air dan api benih dewa jahat. Di bawah campur tangan dua benih dewa jahat, urat nadi Yunce segera terbagi menjadi dua dunia yang sama sekali berbeda. Separuh berfluktuasi dengan energi api yang dalam, dan sebagian lagi berfluktuasi dengan energi air yang dalam. Tubuh Yunce juga menjadi setengah dingin dan setengah panas terik. Jika bukan karena keberadaan dua benih dewa jahat itu, Yunce yang mempertahankan keadaan menyulap es dan api secara bersamaan untuk waktu yang lama pasti akan mendorong energinya yang dalam ke dalam kekacauan, karena pembuluh darah dan tubuhnya yang dalam juga kemungkinan besar akan terluka, dan mungkin dia bahkan akan mengalami psikosis. Yunce mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang lama dengan ekspresi tetap, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Jasmine, yang telah tidur di kasur puterinya sepanjang hari, membuka matanya, dan hal pertama yang dilihatnya adalah sikap Yunce yang seperti ini. Dia mengangkat alisnya, dan berkata, apa maksudnya melakukan ini? Kekuatan energi yang dalam bersifat tetap, memancarkan dua jenis energi yang dalam secara bersamaan seperti ini, pasti akan menyebabkan kekuatan tersebut menyebar. Bahkan keduanya jika dijumlahkan paling banyak akan sama dengan kekuatan energi dalam yang tunggal, dan juga akan disertai dengan habisnya kekuatan mental. Selain itu, es dan api saling menekan. Saat melawan musuh, orang yang takut api biasanya tidak akan takut pada es, dan orang yang takut es umumnya tidak takut pada api. Setelah Jasmine selesai berbicara, Yunce sebenarnya tidak menjawab untuk waktu yang lama. Meskipun matanya terbuka, pencahayaannya benar-benar tidak fokus, dan raut wajahnya tidak pernah berubah dari awal hingga akhir. Seluruh tubuhnya seolah-olah menjadi mumi. Baru sekarang Jasmine menyadari bahwa Yunce tampaknya telah memasuki semacam pemahaman misterius, dan dia tidak lagi berbicara. Dan pada saat inilah dia tiba-tiba merasakan denyutan aneh dari kedalaman. Dari urat nadi Yunce yang dalam. Dia secara aneh menghirup energi spiritualnya, lalu secara mengejutkan menemukan bahwa dua dunia es dan api di pembuluh darahnya yang dalam saat ini bergetar dan melengkung. Mereka perlahan-lahan mendekati satu sama lain, lalu berusaha untuk menyatu. Pohon ujung beku di tangan Yunce mulai bergetar, dan api Phoenix juga mulai bergoyang hebat. Jasmine menatap kosong sesaat,
lalu menyadari apa yang ingin dilakukan Yun Che segera. Alisnya berkerut, saat dia menegur dengan suara nyaring, "Yun Che, apa yang kamu lakukan? Berhenti sekarang." Saat suara Jasmine jatuh, tubuh Yun Che bergetar hebat dan wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Ujung beku dan api Phoenix di kedua tangannya langsung menghilang secara bersamaan, saat panah darah menyembur keluar dari mulut. Seluruh tubuhnya juga tergeletak di lantai sekaligus. Sambil menghela napas panjang, wajahnya yang pucat dan mengerikan tidak memiliki semburat darah pun untuk waktu yang lama. "Apakah kamu tidak waras?" Jasmine berkata dengan suara tegas, "Kamu sebenarnya mencoba mengintegrasikan ujung beku dan api Phoenix bersama-sama melalui kekuatan benih dewa jahat. Energi yang sepenuhnya menyatu ini hanya dapat menolak dan meniadakan satu sama lain, dan tidak akan pernah memiliki kemungkinan untuk menyatu. Saling menekan, melengkapi satu sama lain, melahirkan satu sama lain. Ini adalah hukum alam paling dasar dari kekacauan primordial. Melakukan hal ini, hanyalah mencoba menentang hukum alam, menentang jalan surga. Bagaimana mungkin hal itu bisa berhasil? Meridian di seluruh tubuh Yun Che mengejang, energinya yang dalam tersebar ke segala arah. Hanya dengan menggunakan beberapa puluh napas waktu, dia akhirnya berhasil menekan energinya yang sangat dalam. Dia menghela nafas berat, namun tidak mengakui kesalahannya dengan rasa bersalah karena ceramah Jasmine. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara rendah, "Jika aku hanya menjalani satu kehidupan, maka aku akan sepenuhnya mempercayai kata-kata ini, sehingga aku tidak akan memikirkan hal yang tidak masuk akal tentang menggabungkan dua jenis kehidupan. Kekuatan bersama. Namun sekarang, aku mulai semakin yakin, bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil di dunia ini. Mati, namun dapat dilahirkan kembali. Waktu, dapat dilintasi melawan arusnya. Sebab dan akibat dapat dirusak, dan bahkan diperlihatkan dapat disilakan. Di dunia ini, apalagi yang tidak mungkin. Kehidupan dan kematian, waktu, sebab dan akibat, ditransmisikan. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan jalan surga yang paling mendasar, hukum alam yang paling mendasar? Tapi, semuanya telah dikembalikan. Apalagi hal itu jelas dan nyata terjadi pada tubuh saya. Kalau begitu, mengapa hukum alam es dan api tidak bisa ditentang? 7 harta karun surgawi yang besar memiliki kekuatan yang menentang surga. Itu juga satu-satunya hal di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan jalan surga. Mengenai dewa sejati kuno, beberapa juga dapat mengemukakan pendapat jalan dan hukum surga sampai batas tertentu. Tapi dewa sejati sudah tidak ada lagi, dan kamu, hanyalah manusia fana di dunia yang lebih rendah. Kamu selalu memiliki hati yang lebih tinggi dari surga, tetapi keinginan untuk melawan jalan surga dengan kekuatanmu saat ini, hanyalah angan-angan. Kata Jasmine acuh tak acuh. Ini tidak seburuk yang kamu katakan. Yun Che duduk di pantatnya dan menyeka bekas darah di sudut bibirnya, ungkapan yang menentang jalan surga ini, sungguh terlalu menakutkan, dan aku tidak akan berpikir untuk melakukan sesuatu pada tingkat seperti itu. Pikiran dan dorongan untuk menggabungkan ujung beku dan api Phoenix bersama-sama, bukan berasal dariku, tapi dari urat nadiku yang dalam. Profound Pulse. Benar. Yun Che mengangguk, dan mengangkat kedua tangannya, saat aku secara bersamaan membekukan ujung beku dan menyalakan api Phoenix, dorongan untuk menggabungkan energi mereka tiba-tiba muncul di kepalaku. Namun, saya sangat yakin bahwa dorongan yang muncul tiba-tiba ini tidak datang dari kesadaran saya, melainkan datang dari semacam kesadaran khusus di dalam Profound Pulse. Pada awalnya, ketika saya menerima atribut api benih dewa jahat, benih yang dalam warna menjadi nadi merah. Ketika saya menerima benih atribut dewa jahat air, benih dari dua atribut ini sebenarnya tidak saling menolak, dan malah menyatu, mengubah urat nadi menjadi warna merah dan biru bergantian, dan bukan merupakan keberadaan yang jelas berbeda. Oleh karena itu, saya tiba-tiba berpikir sekarang, mungkin dewa jahat saat itu sudah bisa memadukan kekuatan udara dan api, dan karena itu meninggalkan jejak semacam ini di dalam pembuluh darah yang di dalamnya. Dan hanya karena itu, denyutan tak terduga ini terjadi ketika aku secara bersamaan membekukan ujung beku dan menyalakan api Phoenix. Atau bisa dikatakan, itu adalah sebuah petunjuk. Saya yakin itulah yang terjadi. Dewa jahat menggunakan jahat untuk sebuah nama, dan kejahatan saling bertentangan dengan adil. Jadi karena dia disebut dewa jahat, maka gaya perilakunya secara alami tidak mau mengikuti jalan surga, dan akan menjadi hukum bagi dirinya sendiri. Dia memiliki kekuatan unsur paling ekstrim, dan benih dewa jahat adalah buktinya. Maka perpaduan air dan api, tentu bukan hal yang mustahil terjadi pada dirinya. Sekarang, aku telah mewarisi urat nadi dewa jahat, dan juga memiliki benih dewa jahat yang ditinggalkannya.
Apapun yang bisa dia lakukan, mungkin, aku juga bisa mencapainya. Tapi jangan khawatir, saya juga hanya mencoba sedikit. Sejujurnya, saya juga merasa kemungkinan sukses hampir tidak ada. Tetapi jika saya tidak mencoba sedikit pun, saya juga tidak akan merasa tenang. Bagaimanapun, ini adalah urat nadi dewa jahat dan benih dewa jahat. Jika saya tidak berhasil setelah mencoba, saya akan berhenti secara alami. Lupakan saja, lakukan apapun yang kamu mau. Bukan berarti kamu belum melakukan hal-hal yang lebih kebal terhadap alasan. Jasmine berkata dalam suasana hati yang buruk, lalu tidak lagi mempedulikannya. Waktu di dalam istana abadi awan es berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Yunce menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam aula ilahi ujung beku, namun juga sering berjalan-jalan di dalam istana abadi awan es, dan dengan cepat terbiasa dengan setiap rumput dan semak di sini, dan bahkan lebih atau kurang menghafal setiap bongkahan batu giok berukuran layak. Membentuk. Sebagai spesies langka sepanjang 1000 tahun istana abadi awan es, kemanapun Yunce berjalan, dia secara alami menarik perhatian para murid awan es. Semua yang muncul itu memiliki 30% keingintahuan, 30% penyelidikan, dan 40% kehati-hatian. Di sini, dia benar-benar sama dengan satu-satunya laki-laki di negara yang diisi perempuan. Perasaan itu tidak lagi menggetarkan. Pada saat yang sama, Gong Yuxian selalu mengabulkan apapun yang diminta Yunce, perlakuannya sepertinya tidak kalah dengan Xia Qingyue. Dia diberi kebebasan penuh, dan tidak pernah dibatasi dengan cara apapun. Dan sekarang, hanya kurang dari sebulan dari kompetisi peringkat 7 negara yang mendalam. Kompetisi ini akan menjadi peringkat 7 negara hanya dalam 1 bulan. Perjalanan menuju Kekaisaran Phoenix Ilahi masih jauh, dan ini memang saatnya untuk mulai bersiap. 4 jam sebelumnya, Kaisar Chang Wanhe telah mengirimkan suara sejauh 50.000 kilometer, memberitahuku untuk mengingat dan mengingatkan Yunce tentang hal itu. Gong Yuxian berbalik dan melihat ke arah Xia Qingyue, jika tidak ada keluhan dengan Kekaisaran Phoenix Ilahi, perjalanan ini, hanya akan menjadi kompetisi ranking yang sederhana. Namun ini, bagi Yunce, adalah bencana yang tidak dapat diprediksi, membuat orang tidak bisa khawatir. Qingyue, di mana Yunce sekarang? Sepertinya aku sudah lama tidak melihatnya. Nyonya, dia belum keluar dari aula ilahi ujung beku selama 7 hari. Murid takut dia mungkin berada dalam kondisi pemahaman, dan tidak berani mengganggunya. Jawab Xia Tiyue. 7 hari. Wajah Gong Yuxian menunjukkan kegembiraan, apakah dia biasanya tinggal di dalam untuk waktu yang lama sebelumnya? Sebelumnya, dia paling banyak hanya tinggal selama 2 hari penuh. Ini sebenarnya pertama kalinya dia belum keluar dalam 7 hari. Gong Yuxian menundukkan kepalanya sambil mondar-mandir, lalu berkata, lihatlah dia. Akan lebih baik jika dia segera datang menemuiku. Ya, N. Against the Gods, episode 393 Penggabungan Penentang Surga, Api S2. Xia Qingyue tiba di depan pintu batu aula ilahi ujung beku dan berbicara dengan suara yang cukup keras untuk melewatinya, Yunce, apakah nyaman untuk masuk? Setelah dia selesai berbicara, dia tidak mendengar jawaban dari dalam untuk waktu yang lama. Dia sedikit berdiri tegak selama beberapa saat, namun tidak mendengar suara gerakan apapun yang datang dari dalam. Apakah dia sudah tidak ada lagi di dalam? Yunce, apakah kamu di dalam? Xia Qingyue bersuara sekali lagi. Kali ini, dia masih belum mendapat respon apapun. Xia Qingyue mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya teknik awan es menyinari pintu batu itu. Suara lembut segera bergema saat pintu batu itu perlahan terbuka. Xia Qingyue mengambil 1 langkah ke depan. Hanya 1 langkah ke depan. Begitu dia melangkah ke aula ilahi ujung beku, dia tiba-tiba membeku di tempatnya, dan seluruh tubuhnya tergeletak di tempatnya. Yunce sebenarnya tidak pergi, dalam jangka waktu 7 hari ini, dia selalu berada di dalam aula ilahi ujung beku ini. Saat pintu batu terbuka, Xia Qingyue melihatnya hanya dalam 1 pandangan. Saat ini, Yunce sedang duduk tegak di tanah dengan kedua mata tertutup rapat. Kedua tangan terbuka lebar dengan lekukan telapak tangan menghadap ke atas. Di atas tangannya terdapat cahaya dingin yang berkedip-kedip dari pohon ujung beku. Di atas tangan, ada bola api berwarna merah yang bergoyang tanpa suara. Apa yang membuat Xia Tiyue tercengang bukanlah ini, tapi udara yang meledak. Sisi kanan tubuhnya terasa seolah-olah dia telah memasuki api penyucian es, sedangkan di sisi kirinya, seolah-olah dia telah memasuki lautan api neraka. Aula ilahi ujung beku yang benar-benar kosong sebenarnya telah dipisahkan dengan jelas menjadi dua dunia yang benar-benar terpisah. Mata indah Xia Tiyue bergetar. Bagaimana hal itu bisa terjadi?
Dalam dimensi yang sama, panas terik dan dingin yang parah akan saling menghilangkan satu sama lain, dan menurunkan tingkat panas dan dingin, seperti api dan kristal es yang saling melawan. Ini adalah akal sehat paling dasar yang bahkan seorang anak pun akan memahaminya dengan jelas. Tapi apa yang muncul di depan mata si King Yue adalah pemandangan yang benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Dinginnya di sisi kanan dan panas terik di sisi kiri terjadi secara tak terduga, dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan, seolah-olah ada penghalang transparan yang tidak dapat dilintasi oleh kedua belah pihak. Pada saat ini, Yun Che, yang selalu diam, tiba-tiba bergerak. Dia menyatukan kedua tangannya dengan sangat lambat, seolah-olah setiap bagian gerakannya menghabiskan banyak energi. Berikutnya gerakan lengan, ujung beku dan api Phoenix pun semakin dekat hingga akhirnya melakukan kontak di tempat yang sama. Nyala api tidak mencairkan ujung beku, dan ujung beku juga tidak mematikan nyala api. Apa yang dilihat si King Yue selanjutnya benar-benar menghancurkan pengetahuannya, sebuah pemandangan yang benar-benar prinsip sehat yang paling dasar. Ujung beku dan api Phoenix, secara tak terduga perlahan-lahan menyatu. Ujung beku tidak menjadi api, dan api pun tidak menjadi ujung beku. Mereka tidak saling tolak-menolak, juga tidak saling mengimbangi. Seperti dua cairan dengan warna berbeda, keduanya saling meresap satu sama lain dan kemudian menyatu secara sempurna. Es dan api menyatu. Pada saat yang sama, aula ilahi ujung beku yang awalnya dipisahkan menjadi dinginnya es dan panas terik juga bercampur. Karena dua es dingin dan panas terik yang sama kuatnya bercampur menjadi satu, mereka seharusnya mencapai keseimbangan suhu ruangan setelah mereka membatalkan satu sama lain. Namun si King Yue dengan jelas merasakan adanya hawa dingin yang ekstrim dan panas yang menyengat, terjadi dengan panik, mendistorsi ruang itu sendiri. Seluruh tubuhnya terasa sangat tidak nyaman dalam lingkungan yang benar-benar bertentangan dengan akal sehat, sampai dia menggunakan sebanyak 90% energi perlindungan pelindungnya untuk menenangkannya. Dan saat ini, ujung beku dan api Phoenix di tangan Yun Che sudah menyatu sepenuhnya. Ujung beku berwarna es dan api Phoenix berwarna merah keduanya menghilang, saling tumpang tindih di atas telapak tangan Yun Che. Yang muncul adalah bola api biru yang mempesona. Menurut tingkat api yang sangat dalam, yang paling lemah adalah warna oranye. Setelah api jingga menjadi merah, setelah merah menjadi biru, dan setelah biru menjadi ungu. Tapi api warna biru di tangan Yun Che berbeda dari api biru terang. Sebaliknya, itu adalah warna yang sangat familiar bagi Xia Tiyue. Biru es. Api berwarna es. Api biru es berkedip-kedip di atas tangan Yun Che, dan denyutnya perlahan menjadi semakin tajam. Kedua tangan Yun Che juga terus gemetar hebat, seolah-olah dia secara bertahap kehilangan kendali atas api biru. Pada akhirnya, seluruh tubuh Yun Che dengan ganas terhuyung-huyung, kulitnya memucat saat dia dengan liar menampilkan kepulan kabut berdarah. Api es juga jatuh dari tangan, mendarat di tanah yang terbuat dari batu surgawi. Nafas Xia Tiyue melambat. Dengan goyangan sosoknya yang sedingin es, dia langsung pindah ke depan Yun Che. Saat dia ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara pada Yun Che. Dan seluruh tubuhnya sekali lagi tercengang. Sebuah lubang sepanjang setengah kaki dan kedalaman satu kaki muncul di tempat bola api es itu mendarat di tanah. Lubang ini tampak sangat bulat dan normal, dan bagian dalamnya sangat halus. Cahayanya dapat memantulkan cahaya pada seseorang, dan itu seperti sebuah karya yang sangat indah yang telah dikerjakan dengan cermat menjadi ada. Tapi si King Yue sangat yakin bahwa tidak ada lubang seperti itu di tempat ini. Dinding dan lantai di sini semuanya terbuat dari batu keras surgawi. Di dalam istana abadi awan es, bahkan nyonya besar istana abadi terkuat, Feng Qianhui, tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan batu keras surgawi ini. Kekuatan destruktif dari pedang berat Yun Che sangat mengejutkan, dan bahkan didukung oleh pedang berat Emperor Profound, namun bahkan 90% dari kekuatannya tidak dapat meninggalkan bekas sedikitpun. Tapi sekarang, lubang yang mengejutkan telah muncul. Mungkinkah terbuat dari bola api berwarna es itu? Di dalam lubang, ada bekas es, tidak ada bekas luka bakar. Hahaha. Duduk di sisi tanah, tanpa memperhatikan jejak darah di mulut, Yun Che mulai tertawa nakal, akhirnya. Berhasil. Hahaha. Apa sebenarnya itu? Dengan suasana yang sulit untuk ditekan, si King Yue beralih ke wajah Yun Che. Ini adalah jenis api yang istimewa, dan juga jenis es yang istimewa. Ini adalah kekuatan yang dihasilkan dari pelanggaran hukum alam. Yun Che mengulurkan tangannya untuk menyeka jejak darah di sudut mulutnya sambil terus memutar, kecuali aku hanya melihat sekilas jalan itu beberapa saat yang lalu, dan hampir tidak bisa menggunakannya. Namun tetap harus menanggung serangan balik yang sangat besar. Namun,
Ini setidaknya telah membuktikan bahwa hal seperti menentang hukum tidak sepenuhnya tidak dapat dicapai. Terlebih lagi, setelah mencapainya, kekuatan yang dihasilkannya akan jauh lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Maksudmu, perpaduan es dan api, itu benar-benar bisa dilakukan. Xia Tiyue berkata dengan kaget. Saya bisa, tapi yang lain tidak bisa. Yun Ce memutar. Meskipun dia mendapat serangan balik, berhasil memadukan api es menyebabkan dia menjadi sangat bersemangat. Dia berdiri, menatap Xia Qingyue, dan berkata, hal semacam ini bisa dianggap rahasiaku, jangan membicarakan ini dengan orang lain. Xia Tiyue, sudah berapa lama aku berada di sini? 7 hari. 7 hari. Yun Ce mengangkat tangannya untuk menyentuh dagunya sebentar. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan transmisi suara giok. Benar saja, ada beberapa jejak transmisi suara yang disukai oleh Chang Yue dan Chang Wanhe. Hanya 1 bulan tersisa sampai kompetisi peringkat 7 negara yang mendalam. Jika dilakukan dengan cepat, perjalanan dari sini ke kota Phoenix Ilahi akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Kamu juga harus mulai bersiap sekarang. Xia Tiyue mencatat. Meskipun hatinya sangat terkejut, dia tidak menyebutkan api es untuk kedua kalinya. Mengerti. Yun Ce mengangguk, tunggu, kamu bilang aku harus mulai bersiap sekarang. Maksudmu, apa kamu bilang kamu tidak ikut denganku? Nyonya tidak mengizinkan saya untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 7 negara yang mendalam di sesi ini. Mengapa? Xia Qingyue sedikit menghela nafas dan tidak langsung menjawab, ikuti saya untuk menemui Nyonya Istana Abadi. Setelah mengikuti Xia Qingyue untuk membahas Gong Yuxian, sebelum Gong Yuxian membuka mulut, Yun Ce sudah langsung ke pokok persoalan dan bertanya, Nyonya, mengapa kamu tidak mengizinkan Xia Qingyue ikut dengan saya ke sesi ini di negara 7 Tianxuan? Peringkat kompetisi. Persyaratan untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 7 negara adalah mereka yang berusia di atas 18 tahun dan di bawah 25 tahun. Di kerajaan Changfeng, orang yang paling memenuhi syarat untuk mewakili Changfeng adalah Qingyue. Gong Yuxian sudah tahu bahwa dia akan menanyakan pertanyaan ini. Dia berbicara perlahan dengan ekspresi tenang, ini bukan niatku, melainkan niat Nyonya Besar Istana Abadi. Nyonya Agung Istana Abadi, apa alasan di baliknya? Yun Ce terus bertanya. Gong Yuxian menatap tajam ke dalam matanya dan menjawab, Yun Ce, aku tahu kamu selalu bertanya-tanya tentang alasan sebenarnya mengapa Nyonya Besar Istana Abadi tidak segan-segan melanggar peraturan sektoral agar kamu bisa bergabung dengan Istana Abadi Awan Es. Sekarang saya dapat memberi tahu kamu ingin. Sebenarnya, Nyonya Besar Istana Abadi tidak berbohong hari itu. Satu-satunya alasan mengapa dia ingin kamu bergabung dengan Istana Abadi Awan Es adalah karena potensi masa depan dan kekuatan kamu saat ini. Hanya saja, di balik alasan itu ada alasan lain yang sangat penting, yaitu bencana 1000 tahun Istana Abadi Awan Es kami. Bencana 1000 tahun. Yun Ce berkata dengan terkejut. Bencana 1000 tahun adalah ramalan yang ditinggalkan oleh leluhur Awan Es kita, yang meramalkan bahwa setelah 1000 tahun, Istana Abadi Awan Es akan mendatangkan bencana yang sangat besar. Dan sekarang, tepat 1000 tahun setelah tahun itu, Nyonya Besar Istana Abadi juga perlahan-lahan merasakan datangnya bencana besar. Untuk sedikit meningkatkan perlawanan kami terhadap kemungkinan bencana ini, Nyonya Besar Istana Abadi telah memilih untuk membiarkanmu bergabung dengan Istana Abadi Awan Es untuk mendapatkan dukungan dari kekuatanmu. Selain itu, karena hubunganmu dengan Qingyue dan Yue Chan, kamu mungkin tidak akan menolak. Kata-kata Gong Yuxian menyebabkan Yun Ce sedikit bingung. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba berbicara, lalu alasan mengapa Nyonya Besar Istana Abadi tidak mengizinkan Qingyue untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 7 negara, mungkinkah? Karena kamu memiliki keturunan Phoenix, kamu tidak dapat melepaskan diri dari keluhan antara kamu dan Sekte Phoenix Ilahi. 4 bulan yang lalu, kamu juga menyakiti dan mempermalukan Pangeran Phoenix Suci, memperdalam keluhan itu sepertinya lebih maju. Dengan demikian, perjalanan ke kota Phoenix Ilahi ini pasti akan penuh dengan bahaya, sehingga kamu mungkin terjatuh di sana, namun kamu tetap berjanji untuk pergi. Jika Qingyue pergi bersamamu, dan jika secara kebetulan kamu menemukan musibah, pastinya Qingyue tidak akan mengabaikannya karena kalian berdua adalah suami istri, sehingga menempatkan dirinya dalam bahaya. Qingyue adalah Nyonya Muda Istana Abadi Awan Es kami, dan juga harapan masa depan Istana Abadi Awan Es. Tidak boleh terjadi apa-apa itu. Jadi, saya mengerti. Yun Ce mengangguk. Begitu dia mendengarkan sampai di sini, dia sudah memahami alasan mengapa Feng Qianhui tidak mengizinkan Xia Qingyue berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 7 negara.
Meskipun Xia King Yue pasti akan sukses di kompetisi peringkat dengan kultivasinya saat ini, dan akan membiarkan Istana Abadi Awan Es mendapatkan kesuksesan di 7 negara. Jika dia pergi, dia mungkin terlibat dalam permusuhan antara dia dan Sekte Phoenix Suci. Mengenai seberapa besar risiko dan bahaya menuju negara Phoenix Ilahi, dia sendiri sangat jelas tentang hal itu. Jika seluruh Istana Abadi Awan Es benar-benar runtuh karena bencana, selama masih ada Xia King Yue, maka masih ada harapan yang tidak terbatas. Tetapi jika sesuatu terjadi pada Xia King Yue, perintah Nyonya Istana Abadi tidak boleh dilanggar. Kamu harus berhati-hati di kota Phoenix Ilahi. Xia Tiyue berkata dengan lembut. Jangan khawatir, jika ada sesuatu yang membuatku teringat itu, aku tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Kata Yun Ce dengan arogan. Dia memberi hormat sederhana pada Gong Yuxian dan berkata, Nyonya, karena ini masalahnya, murid ingin meninggalkan Istana Abadi Awan Es hari ini, untuk sementara kembali ke kota pertempuran untuk sementara waktu, dan kemudian langsung menuju ke Kekaisaran Phoenix Ilahi. Kamu ingin tiba di sana lebih awal untuk mencari pergerakan dari Sekte Phoenix Ilahi. Gong Yuxian lalu mengangguk, itu juga bagus, memulai sedikit lebih baik daripada menyampaikan pesan pasif. Ketika kamu tiba di kota Phoenix Ilahi, kamu harus berhati-hati, tidak ada yang lebih penting daripada bertahan hidup. Jangan lupa, jika bencana besar benar-benar menimpa Istana Abadi Awan Es, kami masih mengandalkan kekuatanmu. Ya, murid ini tidak akan melupakan identitas murid ini sebagai murid dari Istana Abadi Awan Es. Murid ini pasti akan kembali hidup-hidup untuk membalas kebaikan sekte dan bantuan beberapa bulan yang diterima murid ini dari Istana Abadi Awan Es. Yun Ce berkata dengan sungguh-sungguh. Against the Gods, episode 394 hanya aku sendiri. Pada hari itu, Yun Ce meninggalkan Istana Abadi Awan Es. Mengendarai Phoenix Salju, dia terbang ke arah selatan. 2 hari kemudian, dia kembali ke kota Kekaisaran Changfeng, mendarat di Istana Merangkul Bulan. Chang Yue dan Xiao Lingqi sudah lama menunggunya di sini. Ce kecil. Melihat Yun Ce turun dari langit, Xiao Lingqi dengan lembut memanggil, dan melompat ke arahnya. Saat ujung jari kaki Yun Ce mendarat di tanah, dia dipeluk erat oleh aroma yang ringan dan hangat. Xiao Lingqi memeluknya, dan dengan gembira melompat-lompat. Suamiku, kamu kembali. Chang Yue berjalan mendekat. Rambut panjangnya digulung. Di dalam kecantikannya yang mutlak, ia membawa kemewahan yang tidak dapat dimiliki oleh wanita biasa manapun. UPS. Xiao Lingqi melepaskan Yun Ce dan berdiri di samping. Sambil nakal tersenyum, katanya. Maaf, kakak putri. CR adalah suamimu, jadi kamu harus menjadi orang pertama yang memeluknya. Ah. Ce kecil, cepatlah, peluk istri putrimu. Tepat setelah menyelesaikan bulan madumu, kamu berlari ke Istana Abadi Awan Es, dan meninggalkan kakak putri sendirian di Istana Merangkul Bulan. Bahkan aku merasa ini tidak adil bagi kakak putri. Dalam beberapa bulan ini, hubungan antara Xiao Lingqi dan Chang Yue jelas semakin dalam. Xiao Lingqi adalah bibi kecil Yun Ce, sedangkan Chang Yue adalah istri Yun Ce. Namun, Xiao Lingqi dan Chang Yue sering menyebut satu sama lain sebagai saudara perempuan, dan tak satu pun dari mereka merasa tidak nyaman dengan hal itu. Yun Ce melangkah maju, dengan ringan memeluk Chang Yue, dan berkata dengan rasa bersalah. Suerwo, ini salahku. Kita baru saja menikah, namun aku sudah lama meninggalkanmu. Aku berjanji padamu, setelah aku kembali dari Kekaisaran Phoenix Ilahi, aku pasti akan menemanimu setiap hari. Chang Yue menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata dengan senyuman lembut. Suamiku, kamu adalah pria paling luar biasa di dunia ini, jadi jangan pernah mengatakan bahwa kamu jahat. Bisa menikah dengan kamu adalah hal paling beruntung dan membahagiakan yang pernah terjadi sepanjang seumur hidup. Di masa depan, seolah-olah kamu adalah seekor naga yang terbang keluar dari lautan, kamu pasti akan terbang ke tempat yang jauh lebih tinggi, sedangkan aku tidak ingin menjadi beban dan beban yang menghalangi jalanmu. Kata-kata yang kamu ucapkan tadi, sudah cukup memadai. Suerwo. Kehangatan langsung melonjak di hati Yun Ce. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Chang Yue lebih erat lagi, dan tidak mau melepaskannya. Meskipun dia adalah seorang putri yang terhormat, dia selembut angin sepoi-sepoi dan udara yang lembut. Setelah dia menikah dengannya, dia bahkan berpikir sebagai langitnya, dan dia selalu berasumsi dalam segala hal yang dia lakukan. Sebulan setelah pernikahan mereka, dia pergi selama 4 bulan berturut-turut, dan setelah bertemu dengannya sekali lagi, di sana hanya ada kegembiraan di matanya yang indah, tidak ada sedikit pun kemarahan di dalamnya. Hal ini membuat Yun Ce merasa lebih bersalah.
Dan dia sudah diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia pasti akan menemaninya di sisinya setiap saat setelah kembali dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Untuk menjadi seorang suami yang setia pada maknanya, dan seorang yang layak menerima perasaan mendalamnya. Melihat mereka berdua mesra di sana, Xiao Lingqi tiba-tiba merasakan kepahitan yang aneh di hatinya, dan itu melonjak sampai ke hidungnya. Dia hanya berbalik, dan tidak lagi memandang mereka. Namun, bibir dan hidungnya terangkat tinggi, dan tangan kecilnya terus-menerus meremas ujung bajunya. Di mana kakek sekarang? Apakah dia sudah terbiasa dengan kehidupan di sini? Yun Ce bertanya. Chang Yue sedikit tersenyum. Kakek saat ini berada di aula mendalam tertinggi di Istana Suan Changfeng, mengelola berbagai catatan sejarah teknik profound dan keterampilan profound di lantai 2. Pada awalnya, ketika para murid istana yang mendalam mengetahui bahwa dia adalah kakek kami, mereka semua sangat menghormati kakek. Saya mendengar dari kepala istana Dongfang bahwa mereka semua gemetar ketika berbicara dengan kakek. Tapi, karakter kakek sangat baik, dan bahkan jika dia menghadapi murid istana Suan level terendah, dia tidak pernah menunjukkan perilaku yang mengesankan. Secara bertahap, dia mencampurkan dirinya dengan para murid dan instruktur di istana yang mendalam. Semua orang mulai menyukai dan menghormati kakek dari lubuk hati mereka yang paling dalam, dan itu bukan lagi karena kami. Sekarang, kakek punya banyak teman tua dan muda di sana. Dia selalu tersenyum setiap hari, dan kadang-kadang, dia bahkan tinggal di sana selama beberapa hari, dan tidak mau kembali ke istana pemerintahan yang sama sekali. Jadi, sehubungan dengan kakek, kamu pastinya tidak diperlukan khawatir. Saat ini, mungkin saja dia tidak punya waktu untuk memedulikanmu. Kalau begitu, itu bagus. Yun Ce tersenyum dari lubuk hatinya. Ayah sudah menunggumu. Melihat ekspresi cemasnya, dia seharusnya memiliki sesuatu yang sangat penting yang ingin dia diskusikan denganmu. Dia saat ini berada di ruang belajar kekaisaran. Baiklah, aku akan menuju ke sana sekarang. Yun Ce meninggalkan istana merangkul bulan, dan berlari langsung menuju istana tengah. Saat dia masuk ke ruang belajar kekaisaran, Chang Wanhe mengambil inisiatif untuk menyambutnya. CR, kamu akhirnya kembali. Kami awalnya berpikir bahwa kamu hanya akan tinggal di Istana Abadi Awan Es selama beberapa hari, kami tidak pernah membayangkan bahwa itu akan terjadi selama beberapa bulan. Dilihat dari penampilan ayah, mungkinkah ada keadaan darurat yang penting? Yun Ce bertanya sambil melihat ekspresi Wang Chanhe. Hah? Chang Wanhe menghela nafas. Sebenarnya ini bukanlah masalah yang mendesak, namun masalah ini mungkin akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada kamu. Sejak sebulan yang lalu, kami telah mengirim orang untuk mengirim surat mengenai kompetisi peringkat 7 negara ke berbagai sekte besar, untuk membuat persiapan bagi praktisi generasi muda berbakat negara kami untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, 7 hari yang lalu, kami menerima balasan Istana Abadi Awan Es, dan mereka benar-benar menolak Xia Tiyue untuk menuju ke Kekaisaran Phoenix Ilahi. Saya tahu tentang masalah ini. Tapi Istana Abadi Awan Es memang punya alasan tersendiri melakukan hal ini. Kata Yun Ce. Oh. Chang Wanhe melirik Yun Ce dan melanjutkan. Seorang berusia 19 tahun di tahap tengah alam Emperor Profound, praktisi nomor 1 abadi di Changfeng. Jika dia berpartisipasi, dia pasti akan mengejutkan 6 negara lainnya. Dia tidak hanya akan mengangkat prestise bangsaku, dia juga akan menyebarkan nama Istana Abadi Awan Es kemana-mana. Kami benar-benar tidak mengerti mengapa Istana Abadi Awan Es tidak mengizinkan Xia Qingyue untuk berpartisipasi. Tapi dari kelihatannya, sepertinya kamu sudah tahu logikanya. Tapi, bukan hanya Istana Abadi Awan Es, surat-surat yang kami kirim ke sekte lain, semuanya juga ditolak. Alis Yun Ce sedikit bergerak, sebelum melanjutkan. Bukankah normal jika mereka menolak? Saat bersaing dengan orang lain di luar, tujuan terbesar mereka tentu saja untuk menunjukkan nama dan menunjukkan kekuatan mereka. Namun, jika mereka tidak bisa pamer, dan malah diejek dan dihina jika berpartisipasi, maka tidak peduli siapa mereka, mereka juga tidak akan mau ikut campur. Memang, Chang Wanhe menghela nafas berat. Sebenarnya, kami sudah memperkirakan hasil ini. Karena di kompetisi peringkat 7 negara yang lalu, selalu seperti ini juga. Dari tingkat kekuatan, perbedaan antara 6 negara lain dan kita memang terlalu besar. Dalam kompetisi peringkat 7 negara, tidak termasuk Kekaisaran Phoenix Ilahi, peserta yang dikirim oleh 5 negara lainnya setidaknya selalu berada di alam Sky Profound. Namun, kerajaan Changfeng kita, dalam sejarah 1000 tahun ini, seorang praktisi alam Sky Profound yang berusia di bawah 25 tahun sebenarnya tidak pernah muncul. Oleh karena itu, dalam kompetisi peringkat 7 negara, kerajaan Changfeng kita selalu menjadi eksistensi yang mirip dengan bahan tertawaan.
Orang-orang jenius yang berada di batas Changfeng, pernah mengikuti kompetisi sambil membawa kebanggaan dan kepercayaan diri. Pada akhirnya, mereka semua dianiaya tanpa ampun, harga diri mereka hancur, dan mereka kembali dengan pelanggaran. Waktu yang lama telah berlalu, dan bahkan 4 akademi besar tidak lagi mengizinkan murid-murid mereka mewakili Changfeng untuk berpartisipasi dalam 7 kompetisi peringkat negara. Kami awalnya berpikir bahwa Istana Abadi Awan Es pasti akan mengambil kesempatan ini untuk memamerkan kekuatan mereka dengan penampilan Xia Qingyue. Kami tidak pernah menyangka bahwa Istana Abadi Awan Es akan terus menurun. Dan bahkan Sekte 4 Besar tidak lagi mengizinkan murid-murid mereka mewakili Changfeng untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 7 negara. Kami awalnya berpikir bahwa Istana Abadi Awan Es pasti akan mengambil kesempatan ini untuk memamerkan kekuatan mereka dengan penampilan Xia Qingyue. Kami tidak pernah menyangka bahwa Istana Abadi Awan Es akan terus menurun. Dan bahkan Sekte 4 Besar tidak lagi mengizinkan murid-murid mereka mewakili Changfeng untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 7 negara. Kami awalnya berpikir bahwa Istana Abadi Awan Es pasti akan mengambil kesempatan ini untuk memamerkan kekuatan mereka dengan penampilan Xia Qingyue. Kami tidak pernah menyangka bahwa Istana Abadi Awan Es akan terus menurun. Kali ini, alasan mengapa Istana Abadi Awan Es tidak mengizinkan Xia Qingyue pergi ke kota Phoenix Ilahi bukan karena kurangnya rasa percaya diri, juga tidak ingin meminjam kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan mereka. Sebaliknya, mereka memiliki alasan khusus yang tidak dapat mereka ceritakan kepada orang lain. Yun Ce menjelaskan secara sederhana atas nama Istana Abadi Awan Es. Ayah, karena semua murid sekte tidak mau berpartisipasi, maka di kompetisi peringkat 7 negara yang lalu, bagaimana Changfeng kita membuat pengaturan untuk kompetisi tersebut? Chang Wanhe menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan itu adalah senyuman yang sangat tegas pada dirinya sendiri. Meskipun kami tidak ingin berpartisipasi, karena kami hanya akan dihina dan dihina jika kami melakukannya, kami tidak dapat tidak berpartisipasi di dalamnya, jika tidak, Changfeng bahkan akan kehilangan martabat terakhirnya. Oleh karena itu, dalam beberapa kompetisi terakhir, kami selalu memilih beberapa murid jenius di bawah usia 25 tahun, yang telah lulus dari Istana Xuan Changfeng dan memasuki pasukan keluarga kerajaan kami, untuk sekadar mengatasi masalah ini. Hasilnya, para mantan kaisar pada dasarnya tidak pernah menanyakannya, karena hasil tersebut dapat diketahui bahkan dengan menghitung jari kaki seseorang. 10. Jadi maksudmu, di kompetisi peringkat 7 negara, ada 10 peserta untuk setiap negara. Kata Yun Ce. Itu benar. Chang Wanhe mengangguk. Jumlah peserta resmi setiap negara adalah 10, tapi 1000 orang diperbolehkan menemani mereka. Kompetisi peringkat 7 negara diselenggarakan setiap 25 tahun sekali, dan ini adalah topik yang sangat jarang diangkat di negara kita. Karena setiap kali hal ini dibicarakan, setiap warga Changfeng akan berasumsi sebagai sebuah pelanggaran, namun bagi 6 negara lainnya, hal ini bisa disebut sebagai peristiwa terbesar di dunia profound. Sampai-sampai kaisar dari masing-masing negara akan mengurus urusan negaranya, dan secara pribadi menemani mereka menonton kompetisi. Sekte-sekte yang perkasa dan kuat itu, juga akan mengeluarkan kekuatan paling elit mereka untuk dituju. Meskipun 1000 anggota yang menyertainya terdengar banyak, ribuan nama ini biasanya diperebutkan secara berdarah oleh sekte-sekte perkasa itu. Apa yang dikatakan Chang Wanhe benar. Kompetisi peringkat Changfeng, dalam batas-batas Changfeng, terutama di dunia mendalam, mendapat perhatian yang sangat tinggi. Sementara, kompetisi peringkat 7 negara, 4 kata yang mewakili peristiwa terbesar di seluruh benua Tianxuan, sebenarnya adalah sesuatu yang Yun Ce sepertinya belum pernah mendengar sebelumnya dari siapapun. Lupakan fakta bahwa hanya ada kurang dari setahun sebelum kompetisi yang diadakan setiap 25 tahun sekali. Jika Feng Xiken tidak secara acak menerobos ke dalam upacara pernikahannya dan Chang Yue, dan menyerahkan undangan kepada Chang Wanhe, Yun Ce mungkin tidak akan tahu tentang masalah ini. Kompetisi peringkat 7 negara. Sementara itu, pada saat yang sama, kata-kata lugas Chang Wanhe telah dengan jelas menguraikan betapa megahnya kompetisi peringkat 7 negara, bagi 6 negara lainnya, dan bahkan seluruh benua Tianxuan. Saat ini, sebagian besar topik pembicaraan 6 negara lainnya mungkin akan berpusat pada kompetisi peringkat 7 negara yang akan datang. Swiss Sekte yang telah dianugerahi kualifikasi untuk berpartisipasi di berbagai negaranya, juga berada dalam persiapan yang paling cemas, serius, dan bersemangat dalam 25 tahun. Hanya Kekaisaran Changfeng, yang setenang dan damai seperti angin, benar-benar stagnan. Tidak ada yang memperhatikannya, juga tidak ada yang membicarakannya, seolah-olah itu adalah masalah benua lain, dan tidak ada kesamaan sama sekali.
Ini adalah bentuk pelarian, dan terlebih lagi, bentuk ketidakberdayaan dan pelanggaran. Dia bahkan bisa membayangkan bahwa di kota Phoenix Ilahi, akan ada sejumlah besar praktisi dari 6 negara yang datang, sementara pada dasarnya tidak ada satupun warga Changfeng yang terlihat. Dalam kompetisi akbar itu, ketika setiap orang naik ke atas panggung, mereka akan selalu diiringi oleh sorak-sorai dan teriakan keras dari negaranya masing-masing, dan ketika seorang praktisi dari Kekaisaran Changfeng memimpin ke atas panggung. Gambaran itu, meski hanya imajinasi, sudah sangat mengantuk dan tertidur. Yunce tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan sangat serius. Ayah, tentang kompetisi peringkat 7 negara kali ini. Kamu tidak perlu melakukan pengaturan dan persiapan lainnya. Aku akan menjadi satu-satunya yang mewakili Kekaisaran Changfeng di kompetisi ini. Against the Gods, episode 395 firasat tidak jelas. Kamu, sendirian. Chang Wanhe memasang wajah terkejut. Namun, setelah merenung sejenak, tiba-tiba ia justru merasa bahwa ini sepertinya bukan ajakan yang tidak bisa ia terima. Di Kekaisaran Changfeng, antara para praktisi yang berusia di bawah 25 tahun, hanya Xia Qingyue yang mampu membandingkan dirinya dengan Yunce. Dan jika Xia Qingyue tidak berpartisipasi, tidak akan ada lagi orang yang layak dibandingkan dengan Yunce. Bahkan jika itu adalah Ling Yun, yang disebut sebagai generasi muda nomor 1 saat itu. Kemudian, bahkan jika dia memilih 9 praktisi terkuat yang berusia di bawah 25 tahun dari pasukan keluarga kerajaan. Lupakan 9 dari mereka, bahkan ada 9 dari mereka, pada dasarnya mereka tidak akan bisa dibandingkan dengan Yunce. Kalau begitu, apa perbedaan antara mengirim Yunce sendirian dan memilih 9 orang lagi untuk berpartisipasi? Ke-9 orang itu, tidak lebih dari sekedar pengganti sementara. Bahkan jika itu benar, hanya mengirimkan 1 orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 7 negara. Dalam sejarah 7 negara, sepertinya tidak ada yang diutamakan. Bagi 6 negara lainnya, untuk memperebutkan 10 slot tersebut, bisa dikatakan ini adalah perjuangan hidup dan mati. Mereka membenci kenyataan bahwa mereka tidak dapat menambah jumlah ini hingga ribuan, atau bahkan hingga 10.000. Situasi di mana mereka kekurangan orang untuk mengisi 10 slot tidak akan muncul sama sekali. Namun, di Kekaisaran Changfeng. Chang Wanhe menghela nafas untuk yang ketiga kalinya. Terbukti, dia mengalami depresi berat dan ketidakberdayaan yang mendalam untuk kompetisi peringkat 7 negara ini. Tidak apa-apa juga. Jika hanya kamu sendiri, pada dasarnya tidak akan ada perbedaan meskipun kami memaksa 9 orang lagi untuk berpartisipasi. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan harga diri 9 orang tersebut, yang disebut sebagai Changfeng Genius, akan menderita pukulan besar. Namun, dalam hal ini, kamu akan benar-benar bertarung sendirian. Dan dengan bertarung sendirian, kami tidak hanya bermaksud bahwa kamu tidak akan memiliki teman yang berpartisipasi dalam kompetisi bersamamu, bahkan di seluruh tempat itu, pada dasarnya mungkin tidak ada kemunculan tunggal siapapun yang berasal dari negara kita, karena tempat itu adalah tanah pelanggaran bagi warga Changfeng kita. Di kompetisi peringkat 7 negara yang lalu, belum pernah ada warga Changfeng yang bersedia muncul di sana. Oh, tunggu, itu tidak benar. Mungkin ada perbedaan kali ini. Mata Chang Wanhe tiba-tiba berbinar. Jika praktisi Changfeng mengetahui bahwa kamu akan mewakili Changfeng di kompetisi peringkat 7 negara kali ini, mungkin, hal itu mungkin akan mencerahkan harapan dan keinginan mereka untuk merayakan kompetisi peringkat 7 negara sekali lagi. Karena kamu adalah jenius paling berbakat dalam sejarah Changfeng, seseorang yang bahkan bisa melukai Ling Tiani pada usia 19 tahun. Dengan kekuatan besar di alam Earth Profound, kekuatan pertarunganmu sebenarnya sebanding dengan alam Emperor Profound tingkat menengah. Tidak ada alasan bagimu untuk tidak bisa bersinar di kompetisi peringkat 7 negara. Ditambah lagi, di dunia mendalami Changfeng, terutama di kalangan praktisi muda, jumlah penggemarmu tak terhitung jumlahnya, dan kali ini, kamu bahkan berpartisipasi dalam perang demi kesuksesan dunia mendalami Changfeng kami. Mungkin saja ketika kamu melangkah ke atas lapangan kompetisi itu, banyak pendukung akan muncul, untuk menyaksikan praktisi Changfeng terkuat dalam sejarah. Saat Chang Wanhe mengatakan itu, dia menjadi semakin gelisah. Dia kemudian menamparkan bahu Yunce. Kami akan segera mengumumkan kepada Changfeng tentang masalah ini. Namun, dalam kasus ini, semua tanggung jawab berat akan dibebankan pada tubuh kamu, dan tanggung jawab kamu sendiri. Namun, meskipun kamu hanya 1 orang yang berpartisipasi, jumlah orang yang menemani kamu tidak akan berkurang. Kami, secara pribadi akan pergi ke sana bersamamu juga.
Saat itu, meskipun Yunce mengatakan kepada Feng Shiken bahwa dia secara pribadi akan pergi ke Sekte Phoenix Ilahi untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 7 negara di depan semua orang, karena tidak ada satupun petunjuk tentang kejadian yang terjadi pada hari itu yang untuk diungkapkan. Bocornya, masalah ini belum disebarluaskan. Ayah, kamu ikut denganku. Kata Yunce kaget. Itu benar. Chang Wanhe mengangguk. Kami percaya pada kemampuanmu. Meskipun hanya kamu sendiri, kami yakin kamu akan menciptakan sejarah lain lagi untuk kerajaan Chang Fengku. Bagaimana mungkin kita tidak secara pribadi menyaksikan momen ini dalam sejarah? Yunce, namun, bahkan tidak memicu, dan dengan tegas mengencangkan kulitnya. Tidak. Ayah pasti tidak bisa ikut denganku. Mengapa? Sikap Yunce yang sangat tegas mengejutkan Chang Wanhe. Ayah, ini hanyalah kompetisi peringkat belaka, aku jelas akan senang jika ayah ikut denganku. Saya bahkan ingin membawa serta Suerwo, kakek, bibi kecil. Namun, mengenai perjalananku ke Kekaisaran Phoenix Ilahi kali ini, berpartisipasi dalam peringkatmu hanyalah hal sekunder, jika tidak, aku bahkan tidak akan bersedia untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 7 negara ini. Tujuan utamaku menuju Kekaisaran Phoenix Ilahi, adalah untuk menyelesaikan balas dendam dengan Sekte Phoenix Ilahi. Karena setiap hari balas dendam ini tetap tidak terselesaikan, perhatian yang diberikan oleh Sekte Phoenix Ilahi saya tidak akan pernah hilang. Jika, suatu hari, mereka tiba-tiba bergerak, ada kemungkinan besar hal itu akan berdampak pada orang-orang di sampingku. Oleh karena itu, saya ingin memanfaatkan kompetisi peringkat ini untuk menyelesaikan masalahku dengan Sekte Phoenix Suci. Dalam kompetisi peringkat, ketujuh negara akan hadir, dan bahkan ada kemungkinan bagi orang-orang dari tempat suci untuk menyaksikan acara tersebut juga. Di bawah pengawasan banyak orang, menyelesaikan balas dendam ini akan jauh lebih mudah daripada menyelesaikannya secara pribadi dengan Sekte Phoenix Suci, dan ini juga merupakan kesempatan terbaik untuk memikirkan. Namun, pada saat yang sama, itu akan disertai dengan bahaya yang tidak dapat diperkirakan. Jadi, cukup untuk pergi ke Kekaisaran Phoenix Ilahi sendirian. Ketika saya melakukan apapun, saya akan dapat bertindak tanpa hambatan, dan tanpa rasa khawatir juga. Kata Yunce dengan ekspresi tenang. Tetapi, aku tahu niat ayah. Yunce langsung menyela kata-kata Chang Wanhe. Ayah pasti berpikir untuk membalas dendamku di Sekte Phoenix Suci selama pertemuanmu dengan Kaisar Phoenix Suci. Namun, bantuan Sekte Phoenix Ilahi mungkin tidak akan menjual apapun jika menyangkut masalah garis keturunan. Dan, seorang pangeran ke-13 pada dasarnya bahkan tidak menaruh perhatian pada ayah, jadi bahkan lebih mustahil bagi Kaisar Phoenix Suci untuk mengingat kata-kata ayah. Meskipun kata-kata Yunce sangat lugas, itu adalah kebenaran mutlak. Ekspresi Chang Wanhe menegangkan sesaat, sebelum dia menghela nafas panjang. Baik-baik saja maka. Karena kamu mempertahankan hal ini, tentu saja kami tidak akan memaksa kamu. Ambil ini. Chang Wanhe mengeluarkan 10 lencana merah murni, yang terlihat sama, dan menyerahkannya kepada Yunce. Di bagian depan lencana, seekor burung phoenix dengan sayap terbuka diukir di atasnya, sedangkan dua kata, Chang Feng, diukir di bagian belakang. Ini adalah lencana yang diterima bersamaan dengan undangan kompetisi peringkat 7 negara beberapa hari yang lalu. Dengan memakainya, kamu akan diidentifikasi sebagai peserta negara kita dalam kompetisi peringkat 7 negara. Ketika saatnya tiba, itu juga digunakan untuk memungkinkan kamu memasuki arena dan kediaman yang diatur oleh Kekaisaran Phoenix Ilahi. Kamu hanya perlu memasukkan energi kamu yang ke dalam salah satu lencana, lalu lencana itu dapat digunakan untuk membuktikan identitas kamu saja. Bahkan jika orang lain mencurinya dari kamu, orang itu tetap tidak dapat menghilangkan aura energi di dalamnya. Karena kamu akan menjadi satu-satunya yang mewakili Chang Feng di kompetisi kali ini, kami akan memberikan 10 lencana ini kepada kamu. Jika kamu kehilangan salah satunya, kamu dapat menggunakan yang lain sebagai cadangan. Hoho, Yunce mengangguk. Setelah memasukkan energinya ke dalam lencana di bagian paling atas, dia menyimpan lencana itu. Omong-omong, kompetisi peringkat 7 negara kali ini, benar-benar memiliki terlalu banyak kemiripan dengan kompetisi peringkat Chang Feng 2 tahun lalu. 2 kali, dan kamu adalah satu-satunya yang mewakili keluarga penguasa kami di kompetisi untuk kedua kali tersebut. Kamu benar-benar satu-satunya untuk kedua kali itu. Chang Wanhe mengangkat kepalanya, dan menghela napas dalam-dalam. Selama kompetisi peringkat Chang Feng, kamu membiarkan reputasi keluarga kerajaan kami sekali lagi meningkat kekuatan di negeri besar Chang Feng. Dan kali ini, kau bahkan mengambil risiko besar, sendirian demi kehormatan kerajaan Chang Feng. Keluarga Changku, benar-benar berhutang banyak padamu. Ayah,
kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Kata Yunce sambil tersenyum. Sueruo adalah istriku, jadi aku adalah setengah anggota keluarga Chang. Sangat diperbolehkan bagi saya untuk bekerja keras demi keluarga saya sendiri, dan kerabat saya sendiri. Chang Wanhe mengangguk, lalu menamparkan bahu Yunce dengan keras. Pergilah. Dibandingkan melihatmu mendapatkan peringkat dan kehormatan di kompetisi, ayahmu ingin melihatmu kembali dengan selamat. Bahkan jika kamu tidak dapat menyelesaikan balas dendam dengan Sekte Phoenix Suci, bahkan jika kamu melepaskan masalah ini lebih jauh lagi, tidak peduli apa, kamu harus hidup. Ayah, jangan khawatir. Risikonya kali ini, ada kemungkinan besar yang jauh lebih kecil dari yang saya bayangkan. Lagi pula, dalam kompetisi peringkat di mana ketujuh negara hadir, Sekte Phoenix Ilahi tidak akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Kata Yunce dengan ekspresi tenang. Kapan kamu bersiap untuk pergi? Aku akan berangkat besok. Malam itu, Yunce menginap di istana merangkul bulan. Dia menduduki Chang Yue sepanjang malam, menemani Chang Yue dan Xiao Lingxi untuk sarapan di hari kedua, dan kemudian persiapan memulainya untuk perjalanannya ke selatan. Dalam hidup ini, Yunce tidak pernah meninggalkan kekaisaran Changfeng, dia tidak tahu apa kesimpulannya selama ini perjalanan ini juga. Suamiku, ini adalah kartu emas ungu yang baru saja dikirim oleh ayah untuk dikirim, bawalah bersamamu. Kekaisaran Phoenix Ilahi memiliki cabang utama dari kamar dagang Heiyue. Suami pasti bisa mendapatkan beberapa hal berguna dari sana. Chang Yue menyerahkan kartu emas ungu, yang berkilauan dengan cahaya ungu, kepada Yunce. Baiklah, terima kasih pada ayah sebagai penggantiku. Yunce mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan menyimpannya di mutiara racun langit miliknya. Oh benar, Sueruo, tentang jejak Chu Yue-chan dan Yuanba. Tidak perlu menyelidikinya untuk saat ini. Mengapa? Chang Yue berkata dengan bingung. Dada Yunce sedikit terangkat, kata. Dengan tingkat pengaruhku saat ini, dalam batas-batas Changfeng, hampir tidak ada orang yang tidak mengetahui namaku. Jika mereka tahu aku masih hidup, mereka pasti akan langsung pergi ke sini untuk mencariku. Namun, mereka masih belum muncul. Yue-chan cantik dewi, dan Yuanba memiliki fisik yang kuat dan berotot. Ciri-ciri luar mereka sangat berbeda, namun, bahkan setelah sekian lama, tidak ada satupun jejak mereka. Hanya ada satu kemungkinan, dan mereka tidak lagi berada di Kekaisaran Changfeng. Bahkan jika kita menyelidiki lebih jauh lagi di Kekaisaran Changfeng, semuanya akan sia-sia belaka. Saat aku menuju ke Kekaisaran Phoenix Ilahi kali ini, saya akan mempercayai cabang utama kamar dagang Heiyue untuk mencari mereka di dalam batas seluruh benua Tianxuan. Kemampuan pengumpulan informasi kamar dagang Heiyue diakui secara publik sebagai yang tiada duanya. Selama mereka diberi cukup uang, mereka pasti bisa menemukan keberadaan Yue-chan dan Yuanba dengan sangat cepat. Ini sebenarnya adalah salah satu keputusan untuk menuju ke Kekaisaran Phoenix Ilahi juga. Tidak tahu di mana Dewi kecil dan anak mereka berada. Bagaimana mungkin dia tidak mempengaruhi mereka siang dan malam? Chang Yue mengangguk dengan lembut. Saya yakin saat ini semuanya sangat aman dan sehat. Xiao Lingqi maju ke depan, dan membayangkannya dengan keseriusan yang tak tertandingi. Kami menyiapkan 20 set pakaianmu, kamu harus ingat untuk sering menggantinya, jika tidak, kamu akan sangat bau. Kamu tidak bisa selalu lupa untuk makan. Kami telah menyiapkan beberapa makanan untuk kamu, dan semuanya disiapkan secara pribadi oleh saya dan kakak putri. Sebelum kamu kembali, kamu harus menyelesaikan semuanya. Kamu tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang berbahaya. Kamu tidak diperbolehkan berdiskusi dengan orang lain begitu saja. Setelah kompetisi, kamu harus langsung kembali. Kapanpun, kamu tidak diperbolehkan menutup giok transmisi suara kamu harus menghubungi kami sekali setiap hari. Kakak putri pernah memberitahuku bahwa kamu dapat menemukan jimat transmisi suara 10.000 mil yang dijual di cabang utama kamar dagang Heiyue. Juga, poin yang paling penting. Kamu tidak diperbolehkan berselingkuh. Jika kamu berani membawa Vixen kecil kembali, 4. Kakak putri dan aku tidak akan peduli lagi padamu. Baiklah. Ya. Yunce melakukan serangkaian anggukan dan janji. Setelah Chang Yue dan Xiao Lingqi akhirnya menyelesaikan proses mereka, Yunce memanggil Phoenix Salju. Dia kemudian berbalik dan berkata, Sueruo, bibi kecil, aku akan berjanji kepada kalian berdua, tidak peduli apakah itu hasil yang kuharapkan, dalam waktu 2 bulan, aku pasti akan kembali dengan selamat. Aku berangkat. Yunce tersenyum, tangannya pada mereka, lalu berjalan menuju Phoenix Salju. Tatapan khawatir dan enggan bergetar di mata indah kedua gadis itu.
Tak satu pun dari mereka berkata apa-apa lagi, karena mereka tahu betapapun enggannya mereka melihatnya pergi, betapa kerasnya mereka membujuknya untuk tetap tinggal. Pada akhirnya, dia akan tetap pergi. Dan kali ini, dia meninggalkan kekaisaran Changfeng. Xiao Lingqi diam-diam menatap sosok punggung Yunce dengan mata tercengang, tepinya terus bergetar. Tiba-tiba kabur sejenak. Melihat melewati tubuh Yunce, dia samar-samar bisa melihat Phoenix salju yang awalnya terhalang oleh sosoknya. Dia tanpa sadar mengeluh, penglihatannya langsung kembali normal juga. Sepertinya olah dia tidak bisa mengendalikannya, dia menyebutkan nama yang ada di lubuk hatinya. C kecil. Yunce menghentikan langkahnya, dan berbalik. Sebelum dia berbicara, Xiao Lingqi sudah terbang ke arahnya, dan memeluknya erat. Yunce sedikit terkejut saat itu, lalu setelahnya, dia tersenyum. Dia membalas pelukan Xiao Lingqi dan berkata dengan lembut. Bibi kecil, jangan khawatir. Saya sudah berjanji kepada kamu berdua bahwa saya pasti akan kembali dengan selamat dalam waktu 2 bulan. Ketika suatu saat tiba, aku akan dengan patuh menjadi C kecil yang tinggal di sisi bibi kecil dan tidak lagi berlarian sembarangan. Sama seperti sebelumnya, oke. Hati Xiao Lingqi sangat tergoncang. Saat dia mengangkat wajahnya, matanya sudah kabur karena air mata. Melihat Yunce dengan heran, dia mengangguk ringan. Namun, keengganan di jantung tiba-tiba menjadi lebih kuat. Mendampingi perasaan keengganan, adalah kegelapan buruk yang muncul entah dari mana. Kicauan. Diikuti pekikan yang melintasi langit, Phoenix salju membawa Yunce dan menerobos langit, langsung menuju awan. Dengan sangat cepat, mereka berubah menjadi titik putih di cakrawala. Xiao Lingqi melihat saat Yunce terbang lebih jauh. Tangannya tanpa sadar menekan dadanya, dan bahkan setelah sekian lama, tangannya masih belum diturunkan. Kenapa sebenarnya aku mempunyai perasaan ini? Takut kalau aku tidak bisa bertemu dengannya lagi. Apakah karena aku terlalu enggan melihatnya pergi? C kecil. Kamu harus kembali dengan selamat.